sudah itu kan ada menyiapkan kami fasilitas menyiapkan fasilitas rumah ataupun apa. Kebetulan kan sekarang lagi saat pandemi, jadi kalau untuk rumah ataupun apa kita harus konsultasi lagi dengan Kasdes ataupun apa, apakah kami memanfaatkan fasilitas di desa yang ada. Itu tinggal kami koordinasi, nanti kan tinggal lewat WA aja koordinasi dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, untuk divisi pendidikan nih, apa sih bentuk kegiatan yang udah kalian lakuin selama kalian melaksanakan KKN di Desa Busung? Program kerja selama di Desa Busung itu ada edukasi COVID, bimbingan belajar, dan mengikuti program kerja yang ada di masyarakat. Nah, untuk edukasi COVID nih, kira-kira bisa jelasin nggak sih gimana sih itu bentuk edukasi yang COVID-nya? berbentuk seperti apa? Nah, edukasi COVID di sini kami lebih kepada anak-anak sih sasarannya. Jadi anak-anak itu kan kayak mereka masih belum paham, masih awam lah tentang kenapa sih mereka harus jaga jarak, terus harus rajin-rajin cuci tangan, rajin bersih-bersih. Jadi itu lebih ke edukasi ke anak-anak tentang bahaya COVID ini untuk diri mereka, karena imun anak-anak itu lebih rentan. Jadi cara kami untuk edukasi ke anak-anak itu kayak ngajarin mereka cuci tangan, terus ngajarin mereka tentang social distancing, jaga jarak, bersih-bersih, gitu sih. Untuk metode pelaksanaannya seperti apa tuh dalam edukasi COVID? Terus untuk metodenya, kami tuh ngedukasinya dengan cara bermain, ngumpulin mereka sambil bermain. Bermain. Jadi nggak yang ringan-ringan aja sih edukasinya, nggak terlalu berat-berat gimana. Terus kami juga bagi-bagiin face shield, terus bagiin vitamin, gitu-gitu sih. Untuk kegiatan proker dalam bimbelnya tuh gimana tuh kalau boleh tahu dari dia nih? Kita mengajar ini sih lebih ke anak-anak itu kan punya tugas. Jadi kita mengajarnya tuh apa sih? Gimana? Enggak, kan ini sekarang lagi masa pandemi, jadi kan sekolahnya kan daring. Jadi tuh orang tua mungkin kesulitan dalam membantu anak-anaknya untuk belajar menyelesaikan tugasnya. Jadi selama kami di sana, kita di sana semua, anak-anaknya tuh datang untuk minta ajarin bimbingan belajar, untuk ngerjain tugasnya. Jadi gimana tuh kayak kendalanya dalam proses bimbingan bimbel kayak pribadi yang anak-anak datang langsung ke posko, ataupun dengan edukasi COVID masyarakat terhadap anak-anak tuh gimana sih kira-kira? Apakah berjalan dengan baik? Coba. Iya. Bebas saya. Kalau kendalanya sendiri sih kayaknya Fokus satu suara ya. Ada kurang fokus ya, karena mungkin kita juga rame, mereka datangnya juga rame-rame, jadi kayak belajarnya mereka kurang fokus. Tapi beberapa anak-anak yang datang sendiri itu mereka cukup fokus belajar. Terus gitu ya. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin ditambahin dari proker
Kami juga pendidikan. ikut andil lah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat di sana kayak posyandu kemarin kan, terus ada kemarin yang pemotongan ibu itu. ya, jadi setiap proker di sana, selama kita di sana prokernya kami ikut berpartisipasi lah di dalamnya. Berarti divisi pendidikan tidak hanya untuk Tidak hanya di pendidikan, tapi juga juga ikut dalam bermasyarakat. Oke. Oh, halo, ini dari divisi kesehatan kan ya? Ya. Kami mau nanya-nanya nih dikit. Jadi untuk divisi kesehatan apa aja sih program kerjanya, apa aja yang dijalani gitu? Kalau kami ya untuk divisi kesehatan ini, kegiatan yang udah kami lakuin atau bentuk program yang udah kami lakuin itu ya Facial, masker ke warga-warga, bagiin vitamin C ke anak-anak. benar. Ada juga kami tuh selain mengikuti program yang kita udah buat sendiri, kami juga ikutin program dari desanya, seperti kami bantu-bantu di posyandu. Penyemprotan. Ya, seperti itu, partisipasi sama masyarakat, seperti itu, kayak bagi vitamin C. Ya, seperti itu sih. Kalau metode pelaksanaannya tuh gimana tuh ya? Kalau kayak yang bagi masker tuh gimana, yang facial tuh gimana, yang vitamin C tuh gimana gitu? Kalau untuk metode ya gini, sedikit sulit sih kalau untuk metodenya. Soalnya kami tuh harus benar-benar memikirkan bagaimana sih cara ngumpulin anak-anak. Soalnya kan kita tuh harus Tapi dengan benar-benar cara jaga jarak. iya, kami tuh mengumpulkan anak-anak, terus kami di situ kayak menerapkan protokol kesehatan yang harus kami terapkan benar-benar. Ya udah kami bagiin facial gitu loh, facial ke anak-anak, vitamin C ke Ya, anak-anak. itu bagian facialnya tuh gimana tuh caranya gitu loh? Pas Teknisnya. teknisnya tuh gimana sih pas bagiannya? Kalau untuk teknisnya, kami ini udah berbaur nih sama masyarakat nih. Kami udah berbaur. Jadi kami tuh lihat dulu kondisinya kan. Ada di lapangan tuh anak-anak tuh sering kumpul tuh. Kami tuh nggak buat kondisi yang formal gitu loh. Kami nggak buat yang nggak terencana. Semuanya itu nggak terencana. Jadi secara tiba-tiba langsung kami kumpulin anak-anak. Kami tuh bekerja sama bagian pendidikan untuk pembagian facial. Kami bekerja sama bagian pendidikan. Selagi mereka memberikan pendidikan, di situ kami juga membagikan facial untuk anak-anak. Jadi kayak istilahnya itu hadiah. Ya. Untuk dapetin Reward. hadiahnya itu gimana tuh prosesnya bagian hadiah tuh? Proses- Anak-anak tuh harus ngapain sih? Proses pembagian itu tuh Disuruh kami nyanyi atau? kami nggak disuruh, nggak ada. Kami tuh suruh memperagakan ini cara mencuci tangan yang baik dan benar dari divisi pendidikannya kan. Terus habis sudah ada anak yang udah bisa ini mempraktekkannya dengan baik dan benar, kami kasih facial. Kira-kira untuk pembagian facial kayak masker terus vitamin itu kira-kira anak-anak tuh semuanya dapat nggak gitu? Alhamdulillah untuk semua Yang dapat. berpartisipasi Dapat semua. Karena sebelumnya tuh udah kami persiapin, udah kami perkirakan lah ya berapa banyak yang harus kami persiapin, dan alhamdulillah semuanya dapat. Anak-anak yang berpartisipasinya semuanya dapat. Malahan ada yang lebih loh facialnya. Iya, jadi bagi-bagi lagi deh. Kalau masker itu kan pasti nggak untuk anak-anak aja kan? Benar. Kalau Nah, untuk masker ya, kalau untuk masker tuh kami metodenya tuh kami pergi ke rumah-rumah warga tuh, door to door ya gitu, door to door. Kami bagiin satu rumah itu dua masker untuk orang dewasa aja, karena facial kami terkhusus anak-anak aja. Untuk kendala sendiri buat ngejalanin teknis proker kalian itu apa aja sih? Kendala yang paling berat deh. Kendala paling berat itu ya banyak, sebenarnya ada beberapa poin sih untuk ngumpulin anak-anak itu loh. Kami susah ngumpulin banget. anak-anak karena kita tuh harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus jaga jaraknya gitu kan, kita harus memperhatikan anak itu sebelum main itu, ya benar, kami harus benar-benar mempersiapkan itu kayak disinfektan untuk mereka gitu kan. Terus kira-kira anaknya tuh mau nggak sih berjarak-jarak atau justru dia tetap berkerumun karena mereka hanya sekedar kayak main-main gitu loh? Awalnya Gimana tuh tuh? mau. Awalnya tuh mau tuh berjarak, tapi lama-lama semakin mendekat. Benar, yang namanya Jadi anak-anak hilang ya, kalau udah ketemu sama teman sebaya susah ya namanya anak-anak. Udah terlanjur. Berarti kendalanya itulah ya. Ya, kendalanya Kadang tuh. anak susah dikasih Benar, dikasih pemahaman. imbauan tuh susah banget. Oh. Karena dia apalagi kalau udah ketemu sama teman sebayanya itu paling sulit banget. Maunya mainin aja. Oh.
Nah, untuk bidang konsumsi ya, kalian ini punya tanggung jawab yang lumayan gede loh pada itu kan kelompok. Terus apa sih yang udah kalian persiapin untuk anggota kelompok kalian selama kalian tinggal serumah gitu? Gimana tuh? Boleh dijawab mungkin dari Iya, Kitik dari mungkin siapa gitu yang mau jawab dulu? yang kalau- sering. Dari aku nih ya, selama di posko ini aku ngerasa sebagai sisi konsumsi lah ya, udah nyiapin yang terbaik lah buat teman-teman dari masakan ya, walaupun memang agak susah ngebaginya nih karena kita juga rame, ada 19 orang, nggak semuanya makan yang kita buat, juga kadang ada yang nggak makan. Cuman alhamdulillahnya sih teman-teman kelompok 19 sendiri sih semuanya alhamdulillah makan gitu ya. Ada yang nggak makan ya kita akalin makan yang lain gitu. Setidaknya kami tuh kayak membantu buat mereka makan terus gitu. Nih kan, Kadang-kadang kalian aja. tadi udah ngomong nih kalau misalkan kadang ada yang nggak dapat gitu kan, tapi kalian akalin buat dapet kan semuanya. Nah, jadi udah banyak gitu persiapan kalian yang untuk orang-orang yang kalian tuh udah pikirin sebelumnya. Berarti, wah ini bakal nggak ada dapet nih, ada yang udah nggak dapet nih. Jadi sebelumnya tuh memang kalian udah persiapin atau mendadak gitu persiapannya? Nah, enggak sih, kami kayak sebisanya aja lah, sekira-kiranya beli ini tuh cukup nggak buat semuanya kayak gitu. Insting aja sih. Insting aja. Kan kasian juga kalau teman-teman yang lain nggak makan. Kan jadi harus semuanya makan gitu. Kalau misalkan kalau soal ini ya biaya, apakah biaya yang udah terkumpul ke kalian itu mencukupi selama kalian KKN itu? Selama kami masak, selama kami belanja makan-makan tuh ya alhamdulillah sih cukup banget, malah cukup dibagi, cukup dirasa, semuanya tuh oke lah. Kalau kami pandai lah ya kan, cari barang-barang yang murah meriah ya kan, tapi yang oke punya dong. Berarti pada minta masak lah ya? Iya, iyalah. Iya, karena makanya ditaruh di bidang konsumsi ya. Iya dong. Nah, untuk kalian berdua nih selaku anggota gitu, bentuk partisipasi kalian dalam kelompok itu gimana sih? Kalau menurut saya partisipasi di dalam diri saya ya kan, di dalam kelompok 23 KKN ini saya berpartisipasi menolong setiap anggota dalam pembagian masker kepada masyarakat. Kalau yang selanjutnya, Kalau saya lebih dalam membuat plakat, masker, dan bagi-bagi vitamin. Saya partisipasi sih. Dan lain. Ada dari posyandu juga Penyemprotan. ada. Itu gimana tuh pelaksanaannya kalau boleh tahu? Ya apa, nimbang berat balita. Bentuk kegiatan keagamaan yang seperti apa sih yang udah kalian jalanin atau kalian adain di Desa Busung selama kalian menjalani KKN? Pertama itu kalau nggak salah itu ada lomba pembacaan surah pendek sama ayat-ayat pendek. jadi kalau untuk metodenya kita sehari sebelumnya tuh kita kayak ngadain pengumuman gitu ke anak-anak. Kalau biasa kita ada ngadain lomba-lomba loh gitu, sama pembagian masker gitu. Kalian datang ya gitu. Sekalian kita kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Selain ngadain lomba-lomba, kita juga edukasi, kita ngasih masker, kita juga tetap ngasih hand sanitizer ke mereka. Kita tetap jaga jarak, social distancing. Itu sih teknisnya. Kira-kira? Hari-harinya kayak, jadi kita kayak ada sholawatan bersama dulu, ada kayak ngaji bersama, baca-baca surat pendek bersama. Setelah udah kayak gitu, biasanya kayak satu orang itu akan dipanggil satu-satu buat maju ke depan menghadap ke dewan juri. Jadi si dewan juri itu udah punya kayak undian. Jadi di dalam undian itu ada kayak doa-doa pendek, surat-surat pamit pendek, doa kayak doa makan, doa masuk WC dan lain sebagainya. Jadi ketika dia milih isinya apa, nanti dia bacain. Kalau bisa nanti sebagai juri itu menilai gitu, nilainya berapa sih gitu. Nanti nilai yang paling tinggi itu diakumulasiin, itu juaranya. Untuk hadiahnya sendiri ringan-ringan aja sih, kayak jajanan, alat tulis dan lain sebagainya. They said, don't fall, don't forget
forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the